الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran ilmu waris. Sesi kita hari ini tentang ahli waris dan kategorinya. Setelah kemarin kita membahas tentang tirkah, maka yang menjadi pelajaran selanjutnya adalah kepada siapa tirkah tersebut dibagikan. Maka secara kategori, ahli waris itu terkategorisasi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada sekumpulan sejumlah ahli waris yang masuk dalam kategori dzawil furud, atau bisa juga disebut ashabul furud. Yang kedua, kategori yang masuk ke asobah. Yang ketiga, ahli waris yang masuk kategori dzawil arham. Apa itu dzawil furud, asobah, dan dzawil arham? Kita mulai di dzawil furud. Kategori ahli waris yang pertama adalah dzawil furud atau ashabul furud. Yang dimaksud adalah semua ahli waris yang bagian warisannya sudah tertentu. Jadi ada bagian-bagian yang sudah ditentukan, yang kita sebut dalam ilmu waris furudul muqaddarah. Di bagiannya bisa dia setengah, bisa dia mendapatkan 1/3 dari harta waris, atau 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, ini disebut dalam ilmu waris furud muqaddarah. Furudul muqaddarah. Bagian-bagian yang sudah ditentukan. Nah, ahli waris yang masuk ke sini disebutnya adalah dzawil furud. Dalam hadis disebutkan alhiqul faraidho bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Berikanlah warisan kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Kalau nanti ada sisa, maka yang lebih berhak adalah bagian warisan laki-laki. Hadis tersebut merujuk kepada pembagian dzawil furud. Maka secara pembagian dzawil furud ini adalah kita sebut ahli waris prioritas. Prioritas artinya ahli waris yang didahulukan pembagian hak warisnya sebelum ke kategori ahli waris asobah atau bahkan dzawil arham. Jadi itu teman-teman, bahwa ahli waris kategori pertama adalah dzawil furud, yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah. Bagian tertentu itu bisa setengah, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, atau 2/3 yang dikenal dengan istilah furudul muqaddarah. Dan disimpelkan dalam bahasa kita, dzawil furud itu adalah ahli waris prioritas. Siapa saja nanti ahli waris yang masuk dalam dzawil furud kita bahas di lain kesempatan. Nah, kategori yang kedua adalah asobah. Asobah adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Jadi secara simpel kita mengatakan asobah itu sisa. Sisa dari mana yang dimaksud? Sisa setelah warisan dibagikan kepada dzawil furud. Karena tadi dzawil furud itu kan prioritas. Ini yang mendapatkan prioritas pembagian warisan. Ketika jalur prioritas ini habis dibagikan sesuai haknya, kemudian masih ada sisa tirkah, maka
sisa warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang masuk melalui jalur asobah, atau dia mendapatkan sisa. Yang namanya sisa, dia berkonsekuensi apakah dia mendapatkan, bisa jadi dia mendapatkan harta semuanya. Kapan? Ketika tentunya tidak ada dzawil furud. Maka ketika asobah tidak ada dzawil furud, semua ahli waris milik asobah. Tapi ketika dia bersama dzawil furud, maka setelah pembagian dzawil furud ada sisa, dia bagiannya adalah asobah. Tapi ternyata dalam bab warisan setelah dibagikan kepada dzawil furud tidak ada sisa untuk dibagikan, maka meskipun statusnya asobah, dia tidak mendapatkan ahli waris, tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Jadi konsekuensi sisa bisa dibilang boleh jadi mengambil harta semuanya, setengahnya, sepertiganya, seperenamnya, atau bahkan tidak kebagian sama sekali, meskipun statusnya dia asobah, begitu. Itu asobah. Dalam struktur ahli waris, asobah ini masih menempati urutan yang memungkinkan untuk mendapatkan warisan. Maka kita sebut ini masih di ahli waris inti gitu. Tapi ini prioritas. Ini prioritas dulu, ketika habis maka dia masuk ke ini. Nah, selanjutnya ketika ahli waris prioritas, ahli waris inti ini tidak ada, maka selanjutnya masuk ke dzawil arham. Kategori ahli waris yang ketiga, dzawil arham, yaitu ahli waris yang dia tidak termasuk ke dalam kelompok dzawil furud, tidak termasuk ke dalam kelompok asobah, tapi dia masih memiliki jalur kekerabatan dengan si mayit. Jadi dia masih memiliki jalur kekerabatan dengan si mayit, tapi tidak termasuk dzawil furud dan tidak termasuk asobah. Berapa ahli waris yang termasuk dzawil furud dan asobah? Ahli waris yang masuk ke jalur melalui jalur asobah dan dzawil furud itu ada 25 orang. Yang 25 orang terbagi menjadi 15 laki-laki, 10 perempuan. Jadi berdasarkan data ini, dzawil arham adalah ahli waris yang tidak dan bukan masuk dalam 25 orang ini, tapi dia masih ada hubungan kekerabatan dengan si mayit. Demikian penerangan tentang kategorisasi ahli waris yang secara umum. Sekali lagi ada dzawil furud, asobah, dan dzawil arham. Di video selanjutnya kita akan belajar tentang dzawil furud terlebih dahulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.